buat di wasiat, buat di muslimat, buat entah berapa kali. Dari beberapa kali peringatan itu apa yang lengket sama kita? Lengket yang pertama, ustadznya ganteng. Kebetulan yang datang hari ini kurang ganteng. Itu lengket kanan. Macam tak pandai kalau mencari yang ganteng di Medan juga. Yang kedua, Pak, ustadznya lawak. Sehingga lawaknya itu dibawa pulang, lucunya itu dibawa pulang. Padahal yang ditanamkan di dalam peringatan itu bagaimana keimanan kita itu semakin bertambah, apalagi kita baca gejala-gejala alam sekarang ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin as-samai wal ardh. Kan itu. Walau anna ahlul qura, kalau sesuatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakah. Allah akan bukakan keberkahan di negara ini, di negeri ini, di kampung ini, di kota Banjai ini, di Brastagi ini akan dibukakan. Walakin kadzabu, kalau kalian dustakan ayat Allah, kalau kalian main-mainkan ayat Allah, maka Allah akan berikan sesuatu kepada kalian. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dia akan ambil nikmat itu, dia akan ambil segala sesuatu pemberian itu dari yang tidak kita kira-kira. Inilah yang terjadi di negara kita. Kalau kita menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka iman itu keyakinan, dan keyakinan yang mesti direalisasikan dalam rangka hidup dan kehidupan kita. Itulah keimanan dalam rangka kehidupan ini. Jadi kita harus belajar, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi di negara ini. Sinabung lebih 3 bulan, muntah, erupsi, pecah, segala macam. Keluar semalam, sehingga penerbangan harus tertunda. Banjir bandang, banjir Jakarta. Alhamdulillah di Medan dan Sumatera Utara sekedar gunung itu yang agak pak. Kenapa? Karena manusia sudah mempermainkan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus evaluasi itu. Kita lihat itu. Kenapa Allah jadikan ini bencana? Pertama, Allah ingin mengingatkan kita sebagai umat. Bapak dan Ibu, kita diingatkan. Kita lupa sama Allah. Kadang di masjid sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak aja awak masjid. Kau lah yang ke masjid tuh, kau lah yang sholat. Dibangun masjid dengan meminta-minta, di jalan dengan berbagai bentuk dan cara, tapi masjid tidak kita makmurkan. Marah Allah. Peringatan kepada kita, diingatkan kita. Kenapa? Karena kealapan kita. Sibuk kita mempersiapkan generasi penerus dengan berbagai macam elektronika dan kecanggihan dunia ini. Tak ada anak kita yang tidak kita leskan bahasa Inggris. Tak ada anak kita yang tidak leskan komputer. Tidak ada anak kita yang tidak pandai main laptop dan sebagainya. Tapi masih banyak di antara anak kita yang tidak tahu baca Al-Quran. Allah marah. Madrasah Kembang Kempis. Kenapa? Karena memang muridnya sedikit sekali. Apalagi kalau sudah kelas 5, les di sekolah, selesai ngajinya, dan orang tuanya kadang-kadang mendukung les di sekolah ketimbang melanjutkan sekolah anaknya sebagai generasi yang akan bisa melanjutkan kehidupan beriman ini. Kita harus sadar, Bapak dan Ibu sekalian, Allah marah. Allah marah. Maka kalau begitu kita evaluasi. Kalau begitu kita lihatlah bagaimana keadaan kita sekarang dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah
Sudahkah anak kita ajari baca Al-Quran itu? Rasul sudah berpesan, zayyinu buyutakum bis-sholatil jamaah wa qiraatil Qur'an. Kata Rasul, hiasi rumah tanggamu itu dengan adab dalam rumah itu sholat berjamaah. Kata Rasul yang kita peringati kelahiran hari. Wa qiraatil Qur'an, baca Quran di rumah ada enggak? Dulu masa kami kecil-kecil bola listrik ini belum ada. Ada rumah nenek-nenek tua yang bubuk reot di situ, tetap selesai sholat maghrib duduk nenek itu menunggu awak mengaji. Belum ada lampu waktu itu dipakai belara. Apa namanya? Kalau ke bahasa Karunnya itu apa itu yang daun kelapa yang kering. Kalau ngomong Jawanya belara dibakar. Itulah senter kita ke rumah nenek itu. Sudah duduk nenek itu mengajar. Tak mau dia dibayar. Paling-paling minyak lampu awak kasih sebotol sebulan. Diajarnya apa? Alif da'a alif mawani alif dapan'u ai'u bada tiba bawabi bada pan'u bawabi'u tada tita tabawati tada pan'u cukup pakai AC, penerangan ada, nggak bisa panggil guru. Mana bacaan Quran itu? Ketika kita nanti terbujur setelah berpisah roh dari badan kita ini, adakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita yang bakal membacakan Al-Quran di sisi tubuh kita yang terbujur itu, Bu? Mesti ada, tidak bisa tidak. Terbujur awak di samping dia membaca Quran dan awak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha 'afiz. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Seterusnya dan seterusnya. Ini diri tak kepingin ibu ketika terbujur anak membacakan doa. Apa kepingin ibu ketika anak-anak ketika kita terbujur nanti main handphone saja ada anak ibu. Di samping mayat awak dibukanya handphone. Ia baru meninggal makku ini terlain-lain. Kenapa? Dilanggar beca. Kok ketawa ibu? Kawan saya ada meninggal dilanggar beca. Gara-gara apa? Saking shortnya dia menyeberang menuju Jerawat. Di pintunya jerawatnya luar beda, tak tahu dia menikmat terus. Yang kita inginkan tidak mengikut Muhammad itu sebagai amanah aja. Ada baca Quran, duduk di sini. Kalau 7 anak 7 duduk baca Quran. Saya bukan membanggakan ketika ayah saya meninggal. Ketika emak saya meninggal, kami adik-beradik yang 7 orang itu dapat kami 1 khatam sebelum diberangkatkan ke pekuburan emak dan ayah kami. Pertanyaannya, bisakah saya seperti itu kepada anak saya? Maka itu mesti dikejar. Tidak kepingin. Selesai nanti sesudah diumumkan nanti oleh protokol dalam rangka sholat jenazah hari ini, langsung imam dari almarhum adalah anak kandungnya. Alhamdulillah mak saya bisa saya imamnya, ayah saya bisa saya imam. Bisakah anak saya sebagai imam ketika nanti saya terbujur? PR saya. Kebanyakan tidak. Kalau sudah ada yang meninggal, sibuklah orang mencari ustaz, mencari bila jenazah, mencari mengimamkan. Mau ngawinkan, ustaz juga dicari. Tapi ketika dapat proyek, ustaz nggak pernah dipanggil. Ternyata sibuk. Kan besar hati
kita untuk mensolatkan jenazah langsung putra beliau Ciptolan. Ciptakan itu. Ciptakan itu pada dalam rangka kehidupan kita. Al-Quran ini sudah banyak ditinggalkan, malah Allah. Walakin kadzabu bi ayatina. Kalau mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran itu. Ini yang terjadi sekarang. Maka kita harus mengintrospeksi diri kita. Maka orang baca Quran ini ada kalanya dia memang gak bisa sehingga tidak mau belajar. Jangan sampai itu. Orang yang baca Qurannya tidak bagus, orang yang baca Qurannya tidak baik, maka sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Di dalam sholat itu ada ayat Al-Quran yang dibaca. Mana itu? Suratul Fatihah. Masih banyak kan yang bersalahan bacaan-bacaan kita, yang amburadul bacaan-bacaan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak sekarang kalau sudah gurunya salah di sekolah, awak perbaiki di rumah, tak ada lagi itu. Guru kami aja amma, kok mama an'am. Ya kan? Ini sekarang yang perlu dasar seperti inilah yang perlu kita siapkan dalam rangka peringatan hari ini. Maka saya tidak ceritakan kesalahan beliau yang ditinggalkan beliau. Wasiat beliau Al-Quran itu ibu. Buat majlis-majlis taklim dalam rangka pembacaan Al-Quran itu, dalam rangka memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zayyinu buyutakum bis sholatil jamaah wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Dalam salah satu hadis saya baca, di rumah seorang muslim kalau tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu sama dengan kuburan. Jangan sampai rumah kita yang begitu megah dengan berbagai macam ventilasi, berbagai macam bentuk yang indah itu, tapi di pandangan Allah adalah sebagai kuburan. Kenapa itu? Karena tidak pernah tergemanya Al-Quran di dalam rumah itu. Ibu punya anak, ibu punya cucu, bapak punya anak, bapak punya cucu. Apabila kita bisa mengikuti sunnah Rasul, terutama dalam rangka untuk memasyarakatkan Al-Quran, nggak bisa mengajar panggil guru. Kalau bisa kita mengajarnya, insya Allah kehidupan kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, hadirin yang saya muliakan, sudah 40 menit. Tahan lagi, Bu. Tahan lagi, Bu. Tahan lagi, Bu. Duduk, aku berdiri. Ibu dapat aku tidak. Halo, Ibu. Iya, Mas. Oke, Bu, sepakat kita ya. Sepakat kita meli Al-Quran itu kita turunkan, kita ajarkan kepada anak kita. Sehingga nanti ketika kita terbujur, Al-Quran dibacakan di sisi kita. Dan ketika akan jenazah disolatkan, anak kita lah yang mensolatkan. Siapkan itu kalau kita belum siap. Itulah barangkali kesimpulan maulid kita hari ini, yang kata Rasul bahwa Al-Quran itu harus kita didikkan, kita ajarkan kepada anak dan keturunan kita. Lebih kurang 40 menit yang dapat saya sampaikan dalam peringatan maulid kah, namanya, dalam tausiah kah, namanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa saat ini Gunung Sinabung masih menunjukkan gejala-gejala yang terus membahayakan kehidupan. Kita melihat sampai hari ini belum bisa semua keluarga-keluarga kita, masyarakat yang berdekatan dengan area Gunung Sinabung itu untuk kembali ke tempat. Karena erupsi itu masih mengkhawatirkan kita. Kita masih melihat saudara-saudara kita berada di beberapa pengungsian yang ada, dalam rangka menghidupi mereka, dalam rangka untuk melanjutkan sisa-sisa yang ada. Maka keprihatinan kita itu pantaslah pada siang hari ini kita berdoa kepada Allah. Semoga mereka sabar, mereka tabah, dan ujian Allah ini mampu kita selesaikan dan kita atasi dengan sebaik-baiknya, sehingga pada gilirannya kota Brastagi dan
Kabupaten Karu ini terlepas dari segala bentuk mara bahaya. Terlebih-lebih lagi Ketua MUI kita saat ini sedang terbaring, beliau sakit. Ya, beliau perlu kita berikan support, akan kita berikan doa, semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kita yang terkena erupsi Sinabung itu dapat tabah dan sabar menjalani dan mengatasinya. Barangkali sekedar itu. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وسلمنا وسلم إيماننا وسلم صلاتنا وسلم صيامنا وسلم قيامنا وسلم حياتنا وسلم لساننا وسلم أخلاقنا وسلم أهلنا وسلم آباءنا وسلم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا يا الله في هذا القرية برستغي dan kabanjahi ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim. Ya Allah, Engkaulah yang maha mulia dan maha pemberi maaf. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Engkaulah yang selalu memberi maaf, maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah, segala kesilapan kami ya Allah, segala perbuatan yang tidak kau ridai ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rabbir 'anhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah lana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. وانصرنا يا الله فإنا خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ودعاءنا يا الله دعاء مستجابا ودعاءنا يا رحمن دعاء مستجابا ودعاءنا يا رحيم دعاء مستجابا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعبدنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا وكنزنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Lebih dari kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.